Hai, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan, dan tentunya asik. Di video ini Ibu masih membahas mengenai novel, namun lebih tepatnya adalah penelitian tentang novel. Ibu akan menjelaskan tata cara penulisan dalam penelitian karya ilmiah, seperti yang terdapat pada layar kalian. Simak materinya. Di video ini, Ibu akan membahas pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian atau pedoman penyusunan penulisan karya ilmiah ya. Misalnya dengan judulnya analisis struktur intrinsik dan ekstrinsik pada novel. Simak dengan baik penjelasan Ibu ya. Dalam penulisan karya ilmiah, tentunya pemakaian bahasa yang kita gunakan ini tidak sama dengan bahasa sehari-hari atau bahasa pada novel. Walaupun memang saat ini kita sedang meneliti sebuah novel ya. Nah, konteks penggunaan bahasanya tetap menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang ilmiah. Yang pertama kita bahas yaitu halaman judul atau cover. Di halaman judul ini terdapat jenis karya tulis dan judul karya tulis. Nah, ini ditulis dengan huruf kapital pastinya. Selanjutnya pernyataan ditujukan, adanya lambang atau logo, penulisan nama lengkap atau nomor induk sekolah misalnya, nama lengkap sekolah dan tahun penulisan karya ilmiah. Seperti yang terdapat pada layar kalian ya, seperti contoh yang terdapat pada layar kalian. Di sini ada sebuah cover ya, cover penulisan laporan hasil analisis novel dengan judul Perbedaan Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Novel Petir karya Dewi Lestari. Nah, ini diajukan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Jadi diajukan ini juga bisa untuk pelajaran lainnya ya. Lalu berikutnya ada logo, lalu nama kalian sendiri, lalu kelasnya dan nomor identitas ya. Berikutnya adalah asal sekolah kalian. Contohnya seperti ini, misalnya SMA Kalam Kudus Bandung, ataupun tahun ajarannya ya, atau tahun kalian membuat makalah tersebut. Berikutnya kita masuk pada poin yang kedua ya, mengenai kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal dari suatu makalah atau penelitian. Secara umum dalam kata pengantar pada makalah ditulis sebagai ucapan terima kasih ya, atau bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah tersebut. Lalu berikutnya yang ketiga adalah daftar isi. Daftar isi pada penelitian atau makalah ini sama seperti daftar isi dari suatu buku atau majalah. Tujuannya adalah supaya dapat dengan mudah mencari halaman yang diinginkan untuk keperluan tertentu. Misalnya untuk mencari bagian metode penelitian, ini dapat ditemukan di halaman 20 misalnya ya. Dengan bantuan daftar isi ini dapat memudahkan pencarian tersebut. Selanjutnya kita memasuki struktur penulisan dalam karya ilmiah. Nah, struktur penulisan ini umumnya terbagi menjadi 5 bab ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Namun ada juga yang dipersingkat ya dengan cakupan bahasan 4 bab saja. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan penggunaan sistematika penulisan karya ilmiah yang terdiri dari 4 bab. Ini dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, pada bab ini berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdapat dari 5 subbab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian. Ibu akan jelaskan apa saja yang terdapat pada bab 1 ini ya. Yang pertama adalah mengenai latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya masalah tersebut untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, ataupun dalam kegiatan dengan kehidupan pada umumnya. Bagian pendahuluan ini penting ya, karena menjelaskan alasan-alasan secara rasional mengapa si penulis memilih topik permasalahan sebagai pembahasan. Apabila tidak dijelaskan alasan-alasannya, maka makalah tersebut tidak dianggap sebagai sebuah tulisan yang baik dan benar ya. Seperti pada contoh di layar kalian. Oke, berikutnya yang kedua adalah mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah adalah persoalan yang dianggap masih membingungkan oleh penulis. Pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan
mengapa, dan bagaimana. Berangkat dari pertanyaan itulah, penulis menganggap perlu untuk melakukan langkah-langkah pemecahan, misalnya ya melalui penelitian. Masalah itu pula yang nantinya menjadi fokus pembahasan di dalam karya ilmiah tersebut, seperti pada contoh di layar kalian. Oke, berikutnya yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah berdasarkan masalah yang tadi telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan tersebut harus sesuai dengan masalah yang dirumuskan pada karya ilmiah, seperti pada contoh di layar kalian. Oke, berikutnya yang keempat adalah manfaat. Manfaat dalam karya tulis ilmiah merupakan kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Contohnya seperti pada layar kalian ya. Oke, berikutnya yang kelima adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara atau jalan mengadakan penelitian atau cara untuk mencari, memeriksa kembali dengan teliti. Pada bukunya, Kosasih menyatakan bahwa setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya ini bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa metode-metode penelitian yang dimaksud ya, yang umumnya digunakan. Misalnya yang pertama, metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Data yang dimaksud ini dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif ataupun fakta kualitatif. Berikutnya, metode yang kedua yaitu metode eksperimen, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Lalu berikutnya yang ketiga adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah tata cara pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menunjukkan atau mendeskripsikan kondisi subjek atau objek penelitian. Desain penelitian ini menggunakan analisis isi dan studi pustaka. Nah, penjelasan metode analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan yang objektif, teridentifikasi, dan tersusun dari ciri-ciri pesan. Yang kelima adalah metode studi pustaka. Metode studi pustaka merupakan tindakan yang dilakukan secara terstruktur untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data menggunakan teknik atau metode tertentu untuk mencari jawaban sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi melalui studi pustaka. Nah, berikut Ibu akan memberikan gambaran isi metode penelitian berikut yang terdapat pada layar kalian. Berikutnya, Ibu akan bahas kajian pustaka atau landasan teori yang terdapat pada bagian kedua atau bab 2 dalam sebuah karya ilmiah. Nah, kajian pustaka ini memuat dua hal pokok, yaitu deskripsi teoritis tentang objek yang diteliti dan argumentasi atas hipotesis yang diajukan. Bahan kajian pustaka ini dapat dirujuk dari misalnya dari buku teks, jurnal-jurnal penelitian, makalah, laporan-laporan sebelumnya, ataupun diskusi-diskusi ilmiah. Dalam landasan teori ini terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran tentang seorang peneliti ya. Contohnya ya, seperti pada layar kalian.